Patut dipertimbangkan karena dia agresif oke, dia juga buat di indoor mantep banget, lompat-lompatan dan lari-larian gesit pakai Zion 4. Hello Wallers, ini adalah Jordan Zion 4 dan ini beda banget sama generasi sebelumnya. Menurut saya mengagetkan, ini enak loh, dia lebih lebar, lebih bouncy juga dan nyaman karena busa kuslonnya empuk banget. Buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Anda akan langsung dibawa ke NCR untuk mendapatkan sepatu ini dengan harga yang lebih terjangkau dari retail. Tapi meskipun banyak keunggulannya, dia juga punya kekurangan. Nah, buat Anda yang penasaran, saksikan video ini sampai selesai. Nah, jadi bisa dibilang Zion itu salah satu atlet terbaiknya Jordan Brand. Ini boxnya kayak Jordan 39 sih sebenarnya. Dia tebel. Terus di sini ada tulisannya dia ya. Di dalamnya papernya juga bagus, tebal juga. Dan secara keseluruhan ini simple namun berkelas. Saya suka. Terus sepatunya kayak gini, simple juga, ada logonya Zion di depan, ada jamen di samping, di belakang dan juga ada tulisan Zion lagi. Sisanya polos banget. Dia berbeda ketimbang generasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi Zion tuh selalu beda-beda dan dia punya karakternya masing-masing. Saya suka sih yang ini, simple namun terkesan berkelas. Secara keseluruhan 8,5 dari 10. Ngomong-ngomong soal traksi, ini nggak ramah sih di segala jenis lapangan. Jadi kalau pakai Zion ini sebaiknya di lapangan bersih dan tidak ada debu. Karena dia kalau ada debunya gampang banget tergelincir. Kemudian dia juga gampang kotor dan kebanyakan hadir dengan outsole yang translucent seperti ini. Lalu kita pegang-pegang, ini juga tipis banget. Jadi nggak disaranin untuk penggunaan di lapangan outdoor. Apalagi kalau kerikil masuk, ini tuh banyak banget sela yang bikin susah dibersihin. Anda harus pakai kayak sikat khusus untuk congkel bagian-bagian yang nyelip ini. Oke, sepatu ini baru digunakan 2 kali tapi banyak banget debunya kayak gini ya. Nah, paling enak pakai sepatu ini tuh di lapangan yang bersih, di lapangan yang mungkin kayak fasilitas NBA, itu tentunya menarik banget. Tapi kalau di lapangan yang berdebu, saya nggak rekomen untuk berhenti lurus, apalagi untuk Anda yang mainnya zigzag, kayaknya bakalan kerepotan menggunakan sepatu ini. Tapi kalau Anda pemain cepat, ini buat lari-lariannya enak banget, dia fleksibel. Kemudian kalau main di lapangan bersih, dia capcit juga. Secara keseluruhan 7,5 dari 10. Ngomong-ngomong soal bantalan, dia empuk, terus dia bouncy banget. Kalau Anda buka drop-in midsole kayak gini, ini pakai kuslon dan bisa dipegang-pegang, tebal. Kemudian yang versi terbaru ini ringan dan juga bouncy. Lalu kita lihat nggak cuman itu, di bawahnya ada zoom unit 3/4 sepatu, jadi enak banget buat napak. Nah, ini nih karakternya, dia nempel sama lapangan, tapi di saat Anda agresif, pengen ngedang, lompat tinggi, bagian depannya ini bouncy banget. Menarik ya. Kuslon ditambah zoom, jadi menghadirkan empuk juga, feel di lapangan juga berasa, lompat juga jadi nambah tinggi. Paket lengkap dan menurut saya patut sih dihargain mahal, karena ini udah kayak teknologi dari Nike, semuanya dihadirin di sini dan menurut saya menarik banget. Tapi ketika Anda menggunakan sepatu ini ada masalah di keseimbangan. Saya merasa sepatu ini terlalu fleksibel, jadi saya agak bingung nih, Zion yang mainnya agresif, bodinya besar, aman nggak ya pakai sepatu ini? Oke, secara keseluruhan kalau cushioning dinilai 8,8 dari 10.
Oke, buat yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya mau belinya online, dia karakternya beda nih. Sama Zion ketiga, ini lebih lebar. Dan buat saya pakai true to size nggak ada masalah. Di awal penggunaan juga langsung jos. Jadi saran saya pilih aja true to size. Sementara buat yang kakinya lebar banget, sarannya up size tapi jangan terlalu banyak. Yap, jadi buat sepatu yang harga retailnya 2199 ini bahan atasnya sebenarnya biasa banget. Kita menemukan mesh terus fuse yang melingkar seperti ini. Lantas di lidahnya juga nggak tebal-tebal banget. Lidahnya juga gampang geser. Terus di tumit ada padding lumayan. Dan talinya juga gampang diikat tapi dia panjang banget, sebaiknya diikat 2 kali. Standar, dan menurut saya pilihan warna menarik akan membuat sepatu ini lebih oke digunakan. Seperti contohnya yang ini di bagian karet sampingnya ini warna-warni, jadi lebih ceria ya ketimbang colorway yang standar banget. Secara keseluruhan saya rasa ini mementingkan performance ketimbang tampilan yang bisa dibilang premium. Jadi ini standar banget dengan harga 2199. Oke, untuk itu kami berikan nilai 8 dari 10. Yang terakhir soal kuncian. Nah, ini menarik banget sih. Dia tuh digunain oleh Zion yang agresif, bodinya juga besar, tapi kok saya pakai ini slip gitu ya ankle-nya. Jadi goyang nih di bagian sini, terus pos kaki juga gampang. Tuh, Anda bisa lihat. Kayak gini, saya udah ikat 2 kali, bahkan ini udah kencang banget. Lidahnya juga gampang geser. Jadi menurut saya ini performance-nya lebih ke cushioning yang mental-mentul, dan ini speednya oke punya, dia fleksibel banget. Tapi untuk keamanan ada yang kurang nih. Buat yang bobotnya besar, kayaknya merasa sepatu ini mendingan tambahin support lagi supaya lebih kaku di bagian pergelangan. Kita lihat paddingnya juga nggak mampu bikin tumit bersandar sini karena lidahnya kayak gini nih. Dia gampang banget goyang. Well, sepatu ini gesit banget. Ini sepatu yang agresif banget buat Anda yang suka lompat-lompat. Tapi untuk keseimbangan dan juga kuncian di bagian pergelangan perlu Anda perhatikan lagi. Oleh sebab itu nilai dari kami 7,2 dari 10. Secara keseluruhan ini sepatu yang menarik. Dia punya warna yang biasanya colorful, ada pink, ada yang kayak gini juga. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena seri-seri sebelumnya gampang banget diskon, jadi orang males beli untuk harga retail yang menembus 2 jutaan. Sementara kalau udah diskon, saya rasa ini salah satu yang patut dipertimbangkan karena dia agresif oke, dia juga buat di indoor mantap banget, lompat-lompatan dan lari-larian gesit pakai Zion 4. Oke, oleh sebab itu kami memberikan nilai sepatu ini 7,8 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.